أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatim berwasiat, terutama pada diri saya pribadi dan pada jamaah sekalian pada umumnya, untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, yakni ikhlas menjalankan semua perintah Allah
dan ikhlas pula menjauhi seluruh larangan Allah. Kemudian marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengapa? Karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan dengan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Khatib mengajak pada jemaah sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, yakni Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau yaumil qiyamah. Dan kita berdoa, semoga kita yang hadir di masjid yang penuh barokah ini dianggap layak oleh Allah, dihimpun bersama mereka dalam kafilah panjang penuh dengan barokah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju gerbang kehidupan akhirat, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri sebelum kita mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama dan yang kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqa sab'a samawati, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang berkelanjutan, yang kontinu meskipun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, dengan semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak bisa mendoakan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, berdoa agar kita diberikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indikator lainnya dari seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan yang satu ini. Salah satu doa untuk meminta meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Yusuf yang terekam dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kabulkanlah aku dengan orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصاب بحمد الله المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أحد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أمة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر المهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر.